Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dolar beserta segenap keluarga besar pengasuh yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Nyai Hajah Umi Kulsum beserta pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa yang kami hormati, ibu-ibu anggota Majelis Taklim Khairun Nisa. Marilah kita buka ngaji sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kula sareng panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang dengannya kula sareng panjenengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga karenanya kita dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin sholihah, wa ala ma nawa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kenapa kok selalu saya tutup dengan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin? Maka memang ada tuntunannya, ada syaratnya. Jadi mendoakan orang tua sebelum amin, setelah waladhdallin, mereka diteruskan dengan mendoakan orang tua. Ditambah lagi dengan mendoakan seluruh orang mukmin. Jadi Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Jadi setelah waladhdallin kan amin biasanya. Sebelum amin dilanjutkan dengan Rabbighfirli, mendoakan kedua orang tua. Sedekah ini mereka ada syaratnya mendoakan orang tua mereka setelah waladhdallin. Jadi diteruskan seperti itu. Makanya itu setiap kali membuka atau menutup pasti dilanjutkan dengan tadi itu. Nah, sebelum ngaji dimulai ini barusan ada yang nanya terlebih dahulu, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di dalam hati? Boleh apa tidak? Sah apa tidak? Kan tidak wajib membaca Al-Quran dengan mulut yang dengan suara. Namanya membaca kan dengan bacaan, membaca. Kalau dalam hati kan batin namanya. Kan batin lagi. Jadi membaca yang membaca, usahakan dengan mulut yang terbuka, dengan bacaan yang jelas. Kita mendengar bacaan kita, orang lain juga mendengar. Barangkali ada bacaan kita yang kurang tepat, orang yang mendengar bisa membetulkan, bisa mengingatkan mereka. Mungkin yang dimaksud pertanyaannya siapa? Bunda tanya. Mungkin yang dimaksud pertanyaan ibu itu dikala murojaahnya dengan hati. Itu yang dimaksud. Mau membacanya dengan hati, atau bagi yang tidak murojaahnya dengan hati. Itu kan banyak yang karena hati nggak hafal, itu dalam hati membacanya. Mungkin itu yang dimaksud. iya, memang mau ke sana belum selesai. Belum selesai.
Namanya membaca kan usahakan dengan mulut nggih terbuka, orang lain bisa mendengar, kita juga bisa mendengar. Apalagi tadi juga beliau menyampaikan kalau ini kan bukan rukun sholat, kecuali dalam rukun sholat maka membaca rukun yang qauli, takbiratul ihram, Allahu Akbar sudah pernah kita sampaikan, Fatihah, Al-Fatihah, terus tasyahud, tahiyat dan salam pertama ini harus dibaca dengan jelas. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin harus jelas, nggak boleh dibatin. Kalau dibatin sholatnya tidak sah. Terus yang tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai pada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ini harus dibaca dengan mulut terbuka, dengan lisan, dengan terdengar suaranya minimal oleh telinga kita sendiri. Sampai pada Assalamualaikum warahmatullah itu harus dibaca jelas. Kalau hanya dibatin maka sholatnya tidak sah karena ini rukun qauli termasuk baca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau kita dalam kondisi hadas? Kalau hanya ketika hadas kecil kita boleh membaca Al-Quran dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas. Kalau hanya hadas kecil. Kalau hadas besar boleh apa tidak kita membaca Al-Quran? Tidak boleh kalau dibaca bersuara. Kalau dalam hati tidak apa-apa dalam kondisi hadas besar. Tapi kalau kondisi hadas kecil boleh membaca dengan suara keras. Kalau kondisi hadas besar, misalnya panjenengan, saya termasuk yang ada sebagian yang mengatakan bacaan sehari-hari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi itu enggak apa-apa dibaca walaupun kita kondisi hadas. Memang boleh mengikuti itu, tapi saya pribadi kurang mantep rasanya kalau saya jenengan boleh ikut boleh tidak. Solusinya apa? Saya baca dalam hati. Contoh, misalnya saya atau panjenengan punya kebiasaan sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kan sesuai anjuran Rasulullah nggih. Baca Fatihah juga. Tapi kita kan dalam kondisi junub. Habis begitu belum mandi, mandinya besok aja. Saya kan junub, hadas besar, bagaimana? Saya tetap membaca tapi dalam hati. Enggi. Itu tidak apa-apa, tapi kalau membaca keras itu tidak boleh. Beda lagi dengan memegang. Kalau memegang baik hadas kecil atau hadas besar maka tidak boleh memegang Al-Quran, itu tidak boleh. Kalau membaca masih boleh. Kalau hadas kecil boleh membaca secara keras, kalau hadas besar membaca dalam hati saja. Tahu bukan kondisi sholat, maka dalam hati tidak apa-apa, saudara. Ada seorang ustazah yang sedang viral di TikTok. Itu FYP terus beliau. Ustazah L inisialnya. Yang disampaikan itu kadang out of the box. Itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh jumhur ulama. Salah satunya beliau menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu tidak apa-apa walaupun dibaca keras oleh orang yang berhadas besar. Menurut beliau ya, karena perintahnya dalam Al-Quran kan cuma la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang yang suci. Itu yang ditafsir beliau, hanya teksnya gitu nggih. Maka beliau mengartikan membaca berarti tidak apa-apa dong. Nah, itu menurut beliau seorang.
Padahal menurut jumhur ulama maka boleh membaca tapi dalam hati kalau kondisi hadas besar, karena tidak boleh. Contoh saya dulu dapat undangan ya bejuben lah tak saya saungkun lah. Dapat undangan kiroah misalnya, dulu masih di pondok, sekarang nggak pernah Bu, sudah tua nggak bisa kiroah. Dulu saya di pondok, saya mondok saya kalau aliyah, kalau ada acara manten kadang kan disuruh kiroah. Mereka kan oleh sanggup Bu, saungkun Bu. Mari kiroah mulai plek salam tempel, budak SN mereka beli amplop melolok. Keng kula kondisi hadas besar sedang head, ya mohon maaf tidak saya terima. Karena saking maksanya yang mengundang, nggak apa-apa ini, kamu kan niat syiar badokmu aja. Dalam hati kan ya, tapi tetap saya tidak mau, walaupun ada salam tempelnya, nggak tergiur uang, karena memang ikut ulama tidak boleh ya, saya nggak mau. Maka emang pesen aja. Sering emang nggak boleh gitu, kecuali kalau tuan rumah mau saya kiroah dalam hati pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dalam hati. Boleh kalau mau nggak apa-apa. Orangnya nggak mau ya mohon, I'm sorry, saya nggak mau begitu kan ya. Jadi nunggu suci begitu. Kecuali dalam kondisi hadas kecil. Lah kalau saya dari rumah berangkat sudah cuantik pakai bedak, nyampe di lokasi masa saya wudhu lagi eman bedek entahnya bedek. Akhirnya walaupun kondisi hadas kecil saya tetap kiroah gitu, karena hadas kecil tidak apa-apa. Tapi kalau kondisi hadas besar tidak apa-apa membaca dalam hati. Tapi kalau dalam rukun sholat tidak boleh tidak, la buddha, ora kena ora, nggak boleh tidak, harus dibaca bersuara. Apa saja tadi Bu? Sebelum Fatihah apa? Takbiratul ihram, apalagi? Fatihah, terus tasyahud, tahiyat ya, mulai tahiyat sampai tasyahud, terus sholawat, terus salam. Ini harus dibaca keras, bukan assalamualaikum warahmatullahi, bukan. Sekeras telinga kita sendiri mendengar. Bacanya pun juga harus tajwidnya pas, makharijul hurufnya pas, ada tasdid dibaca tasdid, tidak boleh at-tahiyyatul, itu harus jelas, harus at-tahiyyatul mubarak, enggak boleh, harus jelas at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna salah, nggak ada alifnya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli, bukan Allahumma sholli ala, itu salah juga, nggak ada alifnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang saya habis makan pedas sholat, kan kita elang pedes. Orang mun mareda pedes kan bisa ngelocor kadang nggih. Ragu, kalau saya telan ludah saya, jangan-jangan ada sebutir yang ketinggalan, maka sholat saya batal. Akhirnya kan nggak ditelan. Karena lama nggak ditelan, 5 menit sholat kan penuh kan ya. Jadi kalau saya harus membaca kondisi jelas, maka saya akali. Nah, kena akali juga enggak salat Bu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sambil menahan air liur biar enggak tumpah. Ini bukan bicara corak ya, ini ilmu. Sambil menahan air biar tumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung kekep pula. Wa ala ali sampai fil alamina innaka hamidum majid sampai kekep. Hari itu numpah bolana. Numpah bolana. Nah, sering kaget nih. Akhirnya ketika
Assalamualaikum, baru dibuka lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kita harus jaga sungguh. Oke. Jadi yang bahasa qauli harus dibaca secara jelas. Ada juga khotmil Quran. Saya termasuk anggota khotmil Quran. Tiap malam Kemis. Karena anggotanya adalah banyak, tapi banyaknya nggak entar. Akhirnya kadang yang datang yang ngaji itu 15 orang, kadang 17. Itu pun dipotong oleh yang ngajinya nggak lancar. Akhirnya kadang saya kebagian 3 juz, kadang kebagian 2 juz, kadang 2 juz lebih begitu. Ada yang ketika membaca megang mic dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nyaman-nyaman lah. Ketika tidak megang mic, batin baca Quran, khotmil Quran ya. Kasau. Kasau. Nah kalau di batin ini kan takut kita tidak mengontrol bacaan kita. Kalau tidak di batin, kita bisa mengontrol. Oh, main ngasih lopot ya, akhirnya dibalenin pada ayat berikut, ayat sebelumnya. Tapi kalau di batin, baca Al-Quran kan ketika wakaf bagaimana, ketika di pokok ayat bagaimana. Tapi kalau di batin terus, maknya hapus nengah terus misalnya kan gitu. Jadi diusahakan membuka mulutnya biar kita bisa mengoreksi bacaan kita. Gitu. Terus Bu, tahlil, baca Yasin bareng. Panjenengan kalau sebelum tadi kan Yasin bareng nggih. Itu usahakan membaca teks. Walaupun panjenengan hafal. Walaupun hafal. Maka jamaah pengajar saya di Jati Banteng itu saya belikan Yasin yang kecil-kecil itu. Ketika Yasin harus pegang semua. Kenapa kok begitu? Menurut tafsirnya biasa yang disampaikan oleh Gus Koyum itu menurut tafsir apa ya? Saya lupa namanya itu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca, melihat huruf-hurufnya, melihat harokatnya, melihat panjang pendeknya, maka ada saraf-saraf otak, saraf mata ini yang tersambung. Itu akan menjadikan kita tidak mudah pikun. Apa pikun? Meloleh. Akan menjadikan kita tidak mudah menjadi orang yang meloleh. Jadi sering membaca. Kula kan tak pate oneng ngaji, kula lambok monduk sekejap ambung. Tapi Yasin apal sak unggunana. Sebisa mungkin membaca teks, membaca Al-Qur'an. Jadi lagian kalau kita fokus di bacaan kan pikiran ke sini kan. Kalau kita Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, hanya kudu ngarwa. Larang mesti. Pikiran kemana-mana Bu. Mana berentah? Ala siratim mustaqim. Sih bedeni maniin kan pindah mapan mesti. Ada kalau pakai Quran. Inna kalau dalam mursalin arwah di utang kangkok tak tuli nyerah. Enak kabeh ketemu lebih montak nyambi nyongok tulisan. Tapi kalau kita baca tulisan, di samping tadi manfaatnya kita nggak akan menjadi orang yang gampang pikun, nggak gampang ngeloleh. Kita juga fokus di bacaan, bukan kemana-mana pikiran itu, begitu kan ya. Jadi itu untungnya tentang adab kita membaca Al-Quran. Jadi usahakan dengan membaca semata-mata agar bacaan kita terkontrol. Saya berangkat khataman bareng Bek Suni namanya. Duh, kalau pengen kotanya mi kacamata. Bokalak Bek tinarabi diki rakerat. Lah, pon maca Quran mai rakerat. Pon kalak kacamata nah malah maca Quran tali rakerat kudu pas, tidak boleh salah. Tak oleh rakerat. Nggih. Ya kalau lafaz tiba alhamdulillahil qawiyil ghalib
Al waliyut tolib, mak keliru al waliyut tolab. Nah, kita koreksi nggak apa-apa lah, itu bacaan ya. Tapi kalau bisa yang betul, kalau misalnya terpasang itu nggak apa-apa. Tapi kalau Quran jangan era-kera, mun kera tak pengen, kulo tak bisa bu, kulo menemui buka neka tak kenale pun. Neka sudah ukuran 1,75, ukuran 175 neka plus rabun dekat. Kalau dibuka saya tidak kelihatan. Jadi memang harus pakai, ngaji harus pakai. Nggak boleh ketinggalan dinare era-kera. Seneng. Anu tas gune. Nggih Kak Ruah. Berarti harus jelas nggih. Itu masalah bacaan Al-Qur'an. Panjenengan ngerti napa tak ngerti artena, uning napa tak uning maksud ta, tetap oleh pahala. Maka diharuskan membaca Al-Qur'an. Kalau kula bektoa neka jenakal bekerang-rang maca Quran sekut ketondu tetelu akhirnya setiap acara hotmil saya harus hadir sebagai kakak lagi pon ki lastare ki masalah bacaan ki mbak tak usah tanya pun ki masalah membaca ki itu sudah jelas bahwa adabnya kalau kondisi hadas besar kita boleh membaca tapi dalam hati. Kalau hadas kecil kita boleh membaca walaupun disuarakan itu boleh. Tapi kalau memegang baik hadas kecil maupun hadas besar maka tidak boleh memegang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan ngaji tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau sarang panjenengan dulu waktu sekolah ada pelajaran tentang iman, Islam, ihsan. Ketika mondok juga ngaji Aqidatul Awam, ngaji tentang ini juga. Kalau ngajinya yang sudah tinggi, sudah pernah ngaji Ihya Ulumuddin atau apa tentang ngaji ihsan, itu banyak. Ini sekedar kita mengingat-ingat kembali bahwa kita ini harus beriman, harus berislam, harus berihsan secara baik sebagai orang Islam. Iman neka napa? Yakin, percaya. Percaya, yakin, percaya kesera. Yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Melalui rukun iman. Ada berapa rukun iman? Apa saja? Percaya kepada Allah. Urut. Allah, terus malaikat, terus mare malaikat kusera, kitab Allah, terus Nabi dan Rasul, terus hari akhir, terakhir kodok dan kodar, pinter, betul urut, anak pak urut, malai putrana, malai kompoya, malai tak salah. Sekali lagi rukun iman ada 6 secara urut. Sebutkan yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah, terus nomor 3 kitab, nomor 4 Rasul, hari kiamat, Allah dan qadar. Cok tepuru neka iman. Ada yang teka. Teka boleh ngelupain ki. Emang nggak boleh di dalam kuat. Ngelupain. Engkau lambe ujian oleh 100 padahal. Setiap bisa ngelupain yo. Jadi iman kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dunia segala isinya, menciptakan kita. Karena Beliau yang menciptakan, maka Beliau paling maha tahu. Orang yang menciptakan kan paling maha tahu. Panjenengan ahli membuat kue bikang.
Kula tak oneng. Panjenengan kok tahu pikang. Napa nek esena Bu? Oh nek esena tepung beras, tepung maizena, susu mah oneng ciri kok si gebei mereka. Kecuali hanya ke kula, napaan? Tak oneng tak mana gebei pikang kula kundeer. Dari oreng salah. Oreng itu kumpulan oreng itu cara apa itu oreng? Kalau tanya ke saya nggak tahu apa isinya bintang, tapi kalau tanya kepada yang membuat pasti tahu. Begitulah Gusti Allah. Allah punya sifat maha tahu karena beliau karena hanya Allah yang membuat dunia beserta seluruh isinya. Maka jangan minta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena beliau yang mempunyai segala dunia beserta isinya, jiwa kita, diri kita, harta kita, kekayaan kita, kepinteran kita, kecantikan kita. Itu dari Allah, bukan dari yang lain. Maka minta jaga kepada Allah, minta tambah rezeki kepada Allah. Tak usah naprana minta ke orang, marah kok beliin lako. Sapa boleh senolongun beli beten. Kalau kita terlalu tergantung pada manusia, maka kita akan menjadi hambanya. Kita akan terikat, kita akan terbelenggu. Kira-kira kalau disuruh apapun gak enak mau menolak sebenarnya. Maka minta kepada Gusti Allah. Percaya kepada malaikat Allah. Malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan Allah dari nur. Terus mereka tidak pernah mendustakan Allah, tidak pernah maksiat, selalu takwa, selalu takut kepada Allah, melakukan perintahnya Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Tidak pernah ingkar pada perintah Allah dan selalu melakukan perintah Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Apa kitab kita? Panjenengan pernah maca Quran melihat artinya oneng artinya? Oneng. Tak oneng. Dorema cara biar tahu isi Al-Quran, maka harus ngaji. Nggak mungkin panjenengan ngaji. Kula sareng panjenengan ngaji. Kula meskipun sepertinya ngisi ngaji, kula ngaji juga. Sebelum menghadap panjenengan, sebelum menghadap semua anggota majelis taklim di bawah binaan saya belajar dulu Bu, saya ngaji dulu. Biar yang disampaikan tidak keliru. Saya belajar dari guru saya, bukan belajar dari apa. Walaupun belajar dari internet misalnya, itu dari guru-guru yang terpercaya, bukan asal belajar. Panjenengan jangan membaca sendiri mengartikan ceritaku kayak tadi itu. La yamassuhu illal mutahharun. Maka yang tidak boleh itu hanya memegang, kalau membaca tidak apa-apa. Itu seorang dokter yang menyampaikan. Itu mengartikan secara pikiran beliau sendiri, tidak melihat pendapat ulama yang lain. Maka kita harus ngaji seperti sekarang panjenengan ngaji. Jadi biar tahu isinya Al-Quran ya ngaji. Ketika ngaji ya guong-guong diamalkan. Bukan habis pulang kerudungnya ditaruh, cantel lagi, lupa. Ketika ditanya, kelupain. Baca Quran sampai bentar ke berapa ini? Kenapa? Baca Quran sampai bentar ke berapa? Dorong bang ngaji sampai bentar deh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Mana boleh lah. Ketika berapa benar mereka ada? Secara adab tidak boleh. Tidak boleh. Apa boleh baca Allahu la ilaha apa ben? Itu sampai tingkat la ilaha nekat dosa pun. La ilaha kan tiada Tuhan artinya. Maka jangan, adanya jangan. Al-Quran. Maaf jajatannya menurut. Tak napa. Orang tak kau tahu. Tak napa. Kan dia boleh Tuhan, pun kan jangan bisa sampingan. Mun baca Quran cak sampai bersadar, macam Allah baca pun dan kan dia lupain. Pada kan orang kan dia kan aku Quran. Tapi pun tak saja. Kan ini. Dan dorong mah.
Cara adabnya mun maca Quran sambil bentar. Kulo nek kacik tremin apa lho. Tak bisa ngerem tak sambil bentar sebenarnya. Jadikan baca Al-Qur'an ini kan sebagai ibadah. Nggih. Panjenengan sholat sambil bentar apa enten? Enten kan nggih. Ketika berdoa sambil ngomong apa tidak? Tidak kan ya. Fokus menyampaikan doa, fokus ketika membaca bacaan sholat. Jadikan kalau kita membaca Quran diniati ibadah, maka lupa pada omongan lain. Difokus saja baca, tekat tentang genang ngerumpi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cak itu? Tak usah noro, terus lagi pun ngaji nane kan. Oke. Jering nyama orang banyak bu, tak boleh semuanya kajukan. Dalam anggota hotmail neka, satu ketika acara ketika malam kemis neka, ulo tak ngurus si lain, pokoknya kulo ngaji fokus neka, mutemu mare sejus neka. Genteng ngalak boleh mungkin pada karen. Kadang si lain yang ngaji, duh pelekak kan Arab kata-kata eko cagi pelekak ria. Pas ngalak aing, pas enum, pas ngaji boleh. Tak usah lah boleh. Memang air pun sudah ditaruh kan, memang untuk diminum kan. Tak usah ngocak leta enger lebih agak memancing yang lain. Duh cek pelekaan kana ngalak tekah ngasih nyaman salin murenum. Duh angga ongku kebesah. Selain ngaji Arab, tegak tak ada iya. Beda sih gak neka. Banyak dan mengganggu ya, mengganggu. Iya, sekarang gini, ibaratkan gini loh. Kita kalau sedang ngaji pun, saya ngaji Al-Qur'an, ada orang sholat, maka akan saya pelankan bacaan saya. Hanya saya saja yang mendengar. Orang yang sholat nggak boleh mendengar bacaan saya. Takut mengganggu orang yang sholat. Ya. Membaca Quran loh tidak boleh mengganggu, takut mengganggu orang sholat. Apalagi ngomong. Kalau yang lain sedang ngaji khusyuk membaca Quran, kita lebur dibi bentar, rakera, sopan apa enten? Ke, jet senek kareng bini jet. Terus pi hotmail pada boy, seneka banyak sebentar. Anggi. Kita usah ngocak pas langsung kalak seneka lo, tak usah ngerenger. Masih mengantara juga nampak. Kalau sampai seneka memang saya menganjurkan ibu-ibu kalau kegiatan yasinan, tahlil kebe anak, tibaan kebe putaran rezeki gini karena kebe. Karena dia sambil belajar. Dia ikut orang tuanya secara tidak sengaja langsung belajar, telinganya mendengar kalimat thayyibah, mendengar ilmu, dia belajar akan tercatat di pikirannya. Tapi tanggung jawab menjaga anak ini kewajiban orang tuanya sendiri. Biar orang tuanya baca Yasin sambil waspada menjaga anaknya. Selain jok noro. Ketika anaknya jatuh kepleset, aduh, seruangan ngocak aduh kabeh. Beni cukup ibuun melolong. Biasa. Senekahi. Ini kan bisa memboyarkan suasana kan Ki? Sampai saya nggak sampai ke pengajian. Kalau saya, anak apa? Mana noro? Nah, demi kekompakan anggota, ngening tak ngening, head napa tak head, entar hi. Saya tak hes maus Al-Quran, saya head maus sholawat. Bukan ngerum. Banyak bacaan, baca sholawat, baca takbir, tahlil, baca hamdalah. Banyak yang dibaca sholawat nariyah. Kalau ini diamalkan kan ayam tentrem. Nanti setelah amin, abik lah. Mas, abik kakanan ngomentari minuman, ngomentari makan saya garing gini. Duh nyaman pikan sayang kurang manis kuning. Padahal apa ya saya kurang nyaman teh ria sayang untuk
bareng bini seneka bola. Modal Jadi nek jajan langsung modal. san mare nek abik pun ketika yang lain masih ngaji tahan diri. Mau sholawat seneka neka ada nanti. Cek sambil bentar niat. Memang bacaan itu kan ibadah. Jadi cek sambil bentar mau ibadah neka. Napa kamu ki buru-buru? Pada kitab Hidup berpedomanlah pada kitab berimanlah pada ajaran kitab. Apa arti hidup yang sebenarnya? Akan kemanakah tujuan kita? Apa arti hidup yang sesungguhnya? Kalau kau tak sadar, coba berpikirlah, arahkan hidupmu dengan pedoman Al-Quran. Di kitab neka baca Nasi Daria, gila udah Nasi Daria, Haji Mutaharo yang nyanyi, diteruskan Nur Hayati. Jadi Quran dibaca untuk mengetahui arti dan tafsirnya dan maksudnya, silahkan ngaji. Syukur-syukur kalau panjenengan sudah bisa ya ditafsiri sendiri. Kalau belum bisa maka ikut kiai, ikut ustadz dalam pengajian. Tanyakan, tak napa mbak tanya. Selanjutnya iman kepada Rasulullah. Kenapa kok kita diperintahkan iman kepada Rasulullah? Rasulullah adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran Allah kepada kita. Itu. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Segala sesuatu ada akhirnya. Tak kira muda terus pasti akan tua. Tak kira radin terus pasti akan kerok. Tak kira glowing terus pasti akan kisut. Kering, seiring usia semakin kering. Tak kira sehat terus suatu saat akan sakit kalau sudah tua. Itu sudah hukum alam. Tidak mungkin kita hidup kekal, akan ada akhir nantinya. Akan ada kiamat. Dunia pun juga begitu. Tidak mungkin terus berjaya, lama-lama akan ada kiamat. Pasti itu akan terjadi. Tidak mungkin kita hidup terus, pasti akan mati suatu saat. Napa panjenengan kadek kula akhir? Napa kula akhir panjenengan kadek pada tak oneng kan nih. Pasti kita akan mati. Itu kita iman kepada hari akhir, pada hari kiamat. Maka selagi masih muda, selagi masih kuat melangkahkan kaki ke majelis taklim, jeka sentah sisihkan hari bahwa Jumat saya harus ngaji. Tetelek degik bayi mari maghrib, nyapot bisa gulangku karena siang-siang saya harus ngaji. Kalau sudah terpatri di hati, embeh muntah entar neka. Itu kita ngaji. Enggak, mumpung ki sehat, mumpung sakit tak sempat pun kareng ngedeng dari rumah ya Allah. Mangken kok mun gabung cek lebur ya ketemu reng minyak ngaji bareng, mumpung ki sehat. Usahakan kosongi waktu setiap hari Jumat untuk ngaji. Terus percaya kepada qada dan qadar. Baik dan jeleknya semua dari Allah. Jeasrom loloh. Jangan sambat terus. Jek ngersolo, jek kini ateh. Engkau mata tulis soge, arwah majek sogin. Jadi cakangan engkau ibadah. Kok ngaji melolo majelis taklim khairun nisa, norok tahlil, norok yasin, norok Jumat manis, sholat tahajud, sholat duha, mata soge, arwah mak soge, empon jok seruan ngak neka. Kalau suatu saat misalnya asroh, ya Allah kok ngadek, ini maksud manusiawi, tapi langsung tutup langsung. Kok mulai muda sampai tua mak pakun ada tempe 5 kilo tak keongke ya. Tempe tahu. Tak usah asroh, itu dinikmati, dijalani. Kalaupun suatu saat asroh, kini ateh, astabah, nekas manusiawi lebet sebentar, tapi langsung ya Allah, kesoon Gusti. Saya sudah diberikan hidup yang nikmat, alhamdulillah. Tekakku lagi kadang
ada sedikit sero tangkan carwa yo arwa lakona laki bini arwa landi motor kadang tapi belum tentu yang seperti itu lebih bahagia dari saya gitu kan ya. Jadi kalau kula sareng panjenengan bahagia di dalam rumahnya, ciptakan keluarga bahagia di rumah. Tak usah saling pangluh, tak usah saling menyalahkan, usahakan saling menghormati, saling menghargai. Neka diciptakan. Kalau kita di rumah sudah bahagia, maka begitu keluar rumah kita tidak mau apa-apa, Bu. Tak mau apa-apa sudah. Saya sudah bahagia di rumah. Saya nggak butuh yang lain di luar. Maka ketika ada godaan di luar, cukup pun tak tergoda. Itu. Jadi iman kepada qada dan qadar bahwa apapun yang kita punyai, syukuri yang ada sekarang ini. Kita syukuri, kita nikmati. Ini memang rezeki yang sudah ditakar oleh Allah kepada saya. Maka saya terima, saya nikmati. Ini sudah wajah yang diberikan Allah kepada saya. Maka saya terima, saya nikmati. Tekak tang ilung tak lantok dinah. Korgi bisa anyabe. Walaupun alis saya tidak seperti rembulan. Buang itu Separuh. Gak apa-apa, yang penting masih ada alisnya. Walaupun mata saya tidak selentik matanya kajol, tidak apa-apa, yang penting masih bisa melihat dengan jelas. Disyukuri, dinikmati apapun yang ada. Tak usah ngabes sirat din sara. Kita sudah cantik menurut suami-suami kita. Maka nikmati, terima kasih. Menikmati takdir Allah. Selanjutnya setelah iman, Islam. Napaan rukun Islam? Urut. Syahadat. Terus ya. Kan pada untung nggak lewat lagu, gara-gara lagu akhirnya urutannya benar sepeda lagi. Adalah anak anda nyontek, Pak. Yang pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat mereka bentuk apa? Taukid kita, kekuatan kita, pernyataan kita bahwa kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Ini sebagai modal keimanan kita. Ikrar, kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Kita selalu memperbarui iman kita dengan baca syahadat di dalam sholat 2 kali. Kalau subuh 1 kali. Kalau kita tidak sholat, maka kita tidak ada kesempatan untuk memperbarui. Maka sholat itu harus syahadat pertama. Yang kedua sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Karena hubungan kita dengan Allah tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti dengan denda. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan sholat itu boleh diganti dengan fidyah. Ini enak yang kaya dong, kan gitu? Yang kaya bisa, yang nggak punya apa? Maka tidak kan kadang orang kalau orang tuanya kondisi sakit, tidak sholat, dia meninggal, kan punya hutang sholat. Oh, bayari fidyah. Kalau kondisi orang lain itu ada yang membolehkan membayar fidyah, dihitung berapa sholatnya. Ada yang boleh menggantikan dengan mengkodokkan sholatnya 2. Kalau orang lain, orang tua kita. Tapi kalau kita sendiri, kita pernah tidak sholat di suatu waktu, maka harus dikodok, bukan dibayar fidyah.
kok lambe ke SMA 3 tahun tak pernah sholat, kok ki ler-meler atau tua. Ibitung fidyana, kok kan sogi, bayar. Bukan seperti itu cara membayar yang kewajiban sholat, tapi harus kodok sholatnya. Itu cara membayar. Kadang orang rajin ke pengajian, rajin majelis taklim tak sholat, bade sih nggak nek kamu. Berkanya kan sopung nggih. Bade. Angkat tangan ke mau reka, kroning kula. Saya ke mau. Sini kan. Saking jujur kula. Rajin ke pengajian tapi tidak sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah, nggak bisa diwakilkan, harus kita sendiri. Kan kondisi apapun, yang bini kadang bu, ntar nolongi, yang ngasih najis kapi tak sholat kok. Sudah kan? Nolongi tetangga perlu. Pas tak bojeng, Tak kok najis kapi sambil, kok alerok mulai gelek. Beda sih nggak neka. Mon kalau kira-kira seperti itu ya bawa salinan bu. Bawa salinan, kalau najis ganti baju ngapung sholat di rumah tuan rumah, atau kalau dekat pulang dulu sholat, jangan sampai tinggal sholat kondisi apapun. Oke, kondisi sakit, kondisi kita najis kabi, misalnya najis kabi pun kita kan pakai mukena, buka bajunya pakai mukena, apa nggak boleh? Boleh, kan menutup aurat sudah. Sholat harus. Kalaupun tidak ada mukena, hanya ada baju tapi najis, nggak ada orang sama sekali di tengah sawah, silahkan tetap sholat, dihormatil waktu. Tetap sholat, pakai baju najis sementara, nanti nyampe rumah dikodok, diganti sholatnya. Artinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Apa boleh nolong gitu tangga? Kalau kita tangku, cik bo juga tak ingat cik bo. Langki, cik bo jangan nolongi, cik cakang nolongi orang tak kerja sholat, rogi, nek aku tuh sholat, cik sampai adina. Tak kira yang benar siapa apa dong, tak kira ini jepit. Malu tak kurang jalan. Mungkin kan musim ojen gi, kadang engak kula neka dari Jati Banteng ke Kanja kadang resiko kena tes-letesan. Maka saya bawa ganti bu, bawa ganti rok bawahan nanti untuk sholat barangkali nanti saya ganti. Itu kita harus ikhtiar. Sholat tidak boleh ditinggalkan, tak oleh alasan apapun. Subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, kecapean, isya, alasan. Bodoh boleh sih nggak neka, bu, kula beri tetedu, kula more dari pasar, degeng, sumpek dagangan kula tak laku, tak paju. Karena sumpek biasa mulai lapak romo neka kula setong, kula pasti langsung bajeng, rutin neka. Karena sumpek kula merobu tetedu. Begitu bangun, ya Allah kok kita bajeng asar, terus wudu, mandi, wudu. Begitu sudah masang rokok, assalatu wassalamu alaik, tarhem pone masjid, kita wajib kelebu burung sholat. Beda sih nggak neka, kan pun sambung bektona. Kalau masih tarhim masih ada waktunya, maka langsung sholat. Oke. Meskipun sekarang kita tahu jadwal asar jam 14.45, ternyata sekarang kita mau sholat jam 14.40, kan tuh kurang 5 menit lagi. Nek kapan yang tetap wajib sholat? Duh, tak ada lah, 5 menit lah, elang lah betul, tak usah bejeng lah, apon, tetap. Meskipun kurang 2 menit, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai serokaat, adzan Allahu Akbar, nek terhitung sah. Iya, teruskan. Apa boleh gun tarhem neka 10 menit masih ada waktunya. Artinya jangan mencari-cari alasan. Letak dadi orang
alas. Napa orang alas? Benih kula sing ngocak lo panjenengan lo. Kasih tahu batas akhir ketika kita sudah menjelang adzan, batas akhirnya kita Yang tidak boleh sholat. Ya, jadi ketika selesai takbir itu pas azan itu masih ada. Masih ada. Nah, waktu sholat duhur sekarang duhur. Habisnya waktu duhur kan sampai asar. Sampai asar. Adzan asar jam 14.45. Maka selagi belum 14.45, ini waktu duhur masih ada. Meskipun kurang 2 menit masih ada. Ya, antara duhur, waktu duhur habisnya di asar. Dari asar habisnya sampai maghrib, adzan maghrib. Sekarang banyak jadwal sholat, Bu. Jadi ngira lihat jadwal di situ. Di kalender semua sekarang ada jadwal sholatnya. Kok kita beje cangok ruang kurang berapa? Kurang 5 menit langsung beje. Tak apa, karena masih belum masuk waktu maghrib. Dari maghrib habisnya sampai isya. Artinya sebelum waktu isya benar-benar tiba, sebelum adzan, ditandai adzan atau sebelum kurang berapa menit, itu masih ada. Silahkan sholat. Dari isya sampai subuh. Aku lagi pernah Bu tetedung cik pendeta, tetedung sampai isya neka kula sholat kul 3:30. Padahal subuh neka kul 4 kurang 1/4. Berarti kan kul 1/4. Ya memang harus sholat. Meskipun sudah assalatu wassalamu alaik, tetap harus sholat. Kecuali waktu subuh, benih mulai subuh sampai duhur habis waktunya, enak dong. Habis subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari benih kol petok saya pun kenalnya dari Wringin. Tidak, tapi terbit matahari, fajar sodik, fajar katir, fajar sodik itu ada di jadwal sholat. Tuluk namanya di jadwal sholat ada tuluk. Terbit tuluk, tok pakai tok tuluk itu terbit matahari. Memang di sini belum keluar, tapi di belahan bumi lain sudah keluar. Itu tanda waktu subuh sudah habis. Seneka. Selagi belum waktu tulu di situ, maka silakan sholat subuh. Teketas kok kolemak kok burung eding. Itu waktu subuh masih ada kurang berapa menit, silahkan sholat. Adalah tak bojo kok lah, teketas lah benih. Meskipun panjenengan teketas sampai kol petok, langsung sholat saat itu juga sholat qadha. Iki. Sholat tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Sampai ketika panjenengan dalam kondisi di rumah sakit misalnya, tetap harus sholat. Enggak kan najis kabir ya mari kemi tak kena nganu. Nah, sholat dihormatil waktu. Atau kalau misalnya terlalu madorot, kalau terlalu banyak gerak nanti takut sakitnya tambah parah misalnya, maka panjenengan bisa jamak. Dorong macaran jamak nggih, bukan kosor lo ya. Kalau kosor kan untuk yang bepergian. Kalau jamak panjenengan, karena kalau saya terlalu banyak gerak nggak boleh sama dokter. Wudhu juga nggak boleh sering-sering kena air. Maka panjenengan sholat jamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya boleh. Artinya apa? Sholat dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Wes singkat kita habis. Zakat itu hubungan kita dengan manusia. Panjenengan zakat wajib ketika puasa, zakat fitrah. Terus zakat nisab, zakat harta. Kalau panen ada 5% untuk zakat kita. Kalau kayak saya gaji ada 2,5% untuk dizakatkan. Panjenengan yang ini bukan hanya petani Bu yang boleh, yang harus kena zakat atau pedagang, tapi kayak profesi dokter, pegawai, ini juga ada zakatnya. Bisa jadi nyium juga zakat dari salam tempel. Yang cuman keamat amplop banyak, bitung zakatnya mereka 2,5%, mereka wajib.
Kalau dilebih, lah lagi masa tani melolo segede zakat. Zakat profesi namanya, Bu. Jadi profesi nangkeng, nah ini wajib zakat, harus menjaga Gelang-gelang emasnya zakatkan satu-satu. kalau perhiasan emas jenengan jenengan hitung nanti emas yang saya punya ini sudah mencapai nisab apa belum. Kalau sudah mencapai harus dijakati. Jadi kali 85. Masalah zakat kita bahas yang akan datang khusus zakat kita biar jelas gitu ya. Siap-siap yang emasnya banyak zakat. Berarti cuma ini benar isi lagi. Gitu ya? Ya. Masalah zakat ya? Karena sambung, Bu. Oh gitu. Oke, siapa takut? Yang penting manfaat yang penting sehat. Khusus kita akan bahas zakat minggu depan, Jumat depan. Siap-siap napak Roma bitung masa cok maneh-mangan loh. Iya, tina kangkok tak datang bayi tak temu. Jadi lain zakat dengan sodako lain Jadi zakat dengan sedekah lain loh. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah sunnah. Kalau hadiah juga hukumnya boleh. Lain tuh ada bahasanya sendiri-sendiri nanti. Zakat. Terus puasa. Puasa itu dalam rangka kita belajar menahan nafsu, menahan diri. Terakhir haji. Haji hanya untuk yang mampu hanya wajib bagi yang mampu, yang nggak mampu tidak apa-apa. Umroh sunnah bagi yang mampu. Tak mampu tak usah maksa. Duh engkau rek kudu umroh, selain lah umroh kabeh masa engkau enjek jual sabena. Kebe umroh, datang umroh lah kelapa kok sabelah kada. Pun neka sunnah hukumnya tak endi tak napa, tak usah jalan, tak usah maksa-maksa, tak wajib. Haji pun juga tidak wajib. Kalau masih belum, kok pasah melolong, tak usah makan, kok nyempen sampai koros kayak sakit empon, tidak boleh. Ini hanya untuk yang mampu. Biar walaupun orang nggak keren kalau nggak umroh, bukan. Kalau emang nggak mampu ya nggak usah. Neka sunnah, tak usah memaksakan diri. Neka kecuali gratis. Kamu beda gratisan noro aku lah. Loh iki Bu, saya sudah daftar haji. Saya berprinsip uang saya hanya cukup untuk itu. Insya Allah 2 tahun lagi saya berangkat atau 3 tahun lagi lah nunggu kuota. Ketika gitu, amin, semoga dapat gratisan. Banyak teman-teman saya banyak yang travel. Ayolah berangkat, nggak usah pikir panjang. Saya tahu kemampuan saya, maka saya tidak ikut. Saya nunggu haji saja. Karena di situ nggak usah norok tren. Kalau nggak mampu ya nggak mampu, nggak usah dipaksakan, itu sunnah. Nah, terakhir sukuni gun ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Artinya kalau kita beribadah seperti kita langsung menghadap Allah. Namanya menghadap kan sungkan, Bu. Sholat mau aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jereng kok ya bos Gusti Allah, makna le mandekman kan todus. Beribadahlah seakan-akan Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kita. Maka apapun yang kita lakukan karena Gusti Allah. Nolongi orang karena Gusti Allah. Jok takut kok tak nolongi deki, kok tak ada silem nolongi ruah tak antar deki. Kalau niatnya seperti itu, mau tak yantarin ongku ngeranyam Mas. Jangan kok lampu tak lemo le dari sama ruah tak nolongi kok. Hasrek lagi. Karena Allah, ibadah karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Nek godaan biasanya.
engkau lakukan beri keruan. Keng ada balasan sekaleh, kangkok jahat taruh empo. Tapi kalau karena Allah tak ngurus orang baik apa tidak ke kita. Sedekah lagi. Beribadah seakan-akan kita menghadap kepada Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kita. Karena ibadah kita dilihat Allah, maka beribadahlah sebaik mungkin. Jekalak pensober. Apapun ibadah kemanusiaan, ibadah berbuat baik ke orang, ibadah mahdoh, sholat, puasa, semua karena Allah. Ini ihsan, iman, Islam, ihsan harus kita jalani semua. Ibarat iman neka pondasi, bangunan musola sabung pondasina tak jaga. Islam seperti tembok, tiang-tiang di tengah, di pojok tembok, ini Islam. Walaupun ada pondasi, nggak ada tembok, nggak mungkin jadi bangunan. Ihsan seperti atap dan pernik-pernik nekat aruan ihsan. Jadi meskipun ada pondasi, ada tembok, tapi kalau nggak ada atap, apa bisa difungsikan bangunan? Tidak bisa. Pagun panas, pagun oje. Walaupun ada atap, ada tembok, ada bangunan, edina tak ecet, tak pelamir, tidak dikasih ventilasi, kira-kira indah tidak bangunan? Seperti itu pula ihsan. Jadi antara iman, Islam, ihsan harus ada dalam diri kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.